Saya mempersilakan untuk yang langsung dulu. Yang ingin ngomong langsung tadi ada yang izin untuk bertanya langsung, silakan. Saya ingin bertanya langsung. Oke, silakan Sultan Rifai. Rifaat. Ya, selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dosen. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan saya. Rifaat. Ya, pertanyaan saya ingin bertanya, berdasarkan kan tadi kan udah dipaparin ya di PowerPoint kan kapan pilkada tersebut akan dilaksanakan. Tapi pertanyaan saya di sini, mengapa tidak diselesaikan dulu masalah pandemi ini baru diadakan pilkada serentak? Soalnya kan kalau misalnya diadakan sekarang kan kondisi sedang tidak kondusif dan banyak yang tertular gitu kan. Terus bedanya apa ketika kita menyelenggarakan pilkada ini sekarang dan nanti setelah pandemi ini sudah mulai mereda? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ditampung dulu baiknya Pak atau langsung direspon? Oke. Saya ada lagi yang langsung. Ada Pak. Saya Pak Satria Pak. Oke, Satria. Baik. Satria. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin menanyakan dua pertanyaan kepada yang terhormat Bapak anggota DPR. Yang pertama terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini sejalan dengan menurunnya daya beli masyarakat dan penurunan kemampuan finansial ekonomi masyarakat, yang mana ini berpotensi terjadinya money politik, Pak. Yang mana di sini yang saya pertanyakan adalah upaya preventif dan represif apa yang dilakukan oleh pihak DPR untuk menangani adanya isu yang mungkin money politik ini tidak asing lagi lah didengar di kalangan para politikus. Yang mana yang saya pertanyakan lagi, upaya preventif dan represif apa yang dilakukan oleh DPR. Yang kedua, bagaimana bisa DPR bisa menjamin protokol kesehatan yang Bapak sampaikan tadi bisa berjalan dengan sempurna di kehidupan nyatanya. Faktanya banyak sudah protokol kesehatan yang tidak mampu dijalankan di kehidupan nyata. Yang mana berdasarkan data di pelaksanaan pilkada, data kasus COVID-19 per September tanggal 28 naik sebanyak 58% per 28 September. Ini menunjukkan adanya kontradiktif dengan adanya pelaksanaan pilkada ini dengan pandemi sekarang. Yang mana ini bertentangan dengan moto yang Bapak katakan tadi bahwasannya rakyat selamat, negara berdaulat, dan demokrasi sehat. Yang mana ini akan berdampak adanya money politik ini menjadi demokrasi yang kotor. Terima kasih, Pak. Oke, untuk dua penanya secara langsung, selebihnya saya akan mengambil dua pertanyaan dari chat ya. Di sini ada banyak sekali pertanyaan, mungkin saya akan mensortir ya, tidak semua pertanyaan saya akan bacakan. Untuk yang chat ini, untuk sesi pertama ini nanti akan ada sesi lagi. Sesi yang pertama ini saya akan mengambil dua pertanyaan. Pertama, dari Pramung Yuda. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa di satu sisi pemerintah seakan menjaga ketat mobilitas masyarakat di tengah COVID? Suara. Suaranya Mas Tani nggak kedengaran. Sisi lain seperti Oke. Tadi ada
3 pertanyaan tadi ya. Silakan di Pak Zulfikar memberikan Bung Laude penjelasan. yang ketiga dari Ramayuda tadi nggak dengar saya. Kelihatannya Oh iya, sempat mohon maaf Pak, tadi kayaknya saya yang Iya, saya. Pak. Yang ketiga tadi soal pelaksanaan PSBB yang sebenarnya itu membuat masyarakat tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang justru mengundang orang untuk berkumpul, berkerumun, itu justru akan berdampak pada penyebaran COVID dan seperti itu, Pak. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa? Oke. Ya, siap. Ya, mungkin 3 pertanyaan untuk sementara, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Bung Laude. Bung Sultan Rifaat Al-Fatih, Bung Satria, Bung Pramuyuda. Ini Bung Muhtar kelihatannya bukan mahasiswa semester 1 ini. 1 Bang. Hah? Semester 1 semua ini, Pak. Pertanyaannya udah kritis betul ini. Ya beda lah 20 tahun yang lalu Bang. Kita kan masih cupu-cupu. Ya. Berarti memang generasi milenial ini ya. Iya, kebanyakan orang Telung Agung itu Bang. Serius? Mahasiswa kami kan kebanyakan dari Telung Agung dan Blitar. Oh iya, Telung Agung orang Blitar memang banyak yang ke Malang itu. Tempat menimba ilmu kebanyakan dari teman-teman saya dulu ya ke Malang. Berarti emang beda ya. Dulu kita nih mahasiswa semester 1 itu malu-malu, takut-takut gitu ya. Zaman udah berubah itu. Kita yang ini yang tidak update dengan perkembangan zaman berarti ini. Bung Sultan ya, kenapa tidak menunggu mereda? Di Undang-Undang 6 2020 yang menjadi pengesahan dari Perpu 2 2020 itu disebutkan memang penundaan pilkada dan lanjutan pilkada bisa dilakukan segera setelah ya bahasanya itu di 201A itu ya, segera setelah wabah bencana non alam COVID-19 dalam hal ini berakhir. Nah, kita ini nggak bisa memastikan kapan berakhir. Sementara proses harus berjalan seperti yang saya bilang tadi itu. Dengan pertimbangan yang saya sampaikan tadi itu, proses harus tetap berjalan. Tadi saya sempat bilang WHO mengatakan 2 tahun. Itu pun masih prediksi. Terus epidemiolog UGM itu bilang 5 tahun. Berakhir ya, itu 5 tahun. Nah, enggak bisa kita. Nah, apakah teman-teman bersedia nih ya, mendapatkan pemimpin daerah di 270 daerah itu dengan ditunjuk? Karena Februari itu mereka udah banyak berakhir. Lalu kalaupun toh kita mau menunda, sementara kita tidak tahu pasti kapan berakhirnya, mau nunda sampai kapan? Apa? Sementara kita ini dalam banyak hal termasuk kasus pilkada ini butuh kepastian. Jadi daripada kita melangkah di tengah yang tidak pasti, gitu, karena harus menunggu bencana non alam wabah COVID-19 ini berakhir, belum diketahui kapan berakhirnya, maka itu kita mengambil jalan, memilih jalan yang pasti, yaitu tetap melaksanakan Pilkada 2020 di 9 Desember. Dengan apa? Dengan tetap juga kita memastikan gitu, secara beriringan keselamatan warga dan kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi dua-duanya kita ambil, tidak meninggalkan salah satu, karena dua-duanya sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Nah, itu. Jadi begitu ya. Siapa ini? Bung Sultan Rifaat Al-Fatih. Gitu. Apakah kita abai gitu dengan aspirasi berbagai macam pihak, mulai dari akademisi, organisasi, civil society, gitu ya? Tidak, gitu. Tidak abai. Apakah kita bandel? Tidak bandel. Nah, justru aspirasi itulah yang menyemangati kita, gitu, yang membuat kita sadar bahwa seluruh proses pilkada itu harus benar-benar kita pastikan menyelamatkan dan menyehatkan dengan membuat langkah-langkah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Begitu Bung Sultan ya. Lalu Bung Satria. Daya beli turun, bagaimana dengan money politik, preventifnya, represifnya. Nah, sebenarnya gini ya. Preventif itu sudah selalu dilakukan dengan apa? Dengan penyadaran. Kita, partai politik, penyelenggara, pemerintah, DPR itu selalu mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah itu, agar menggunakan hak pilih itu dengan rasional, dengan hati nurani, gitu ya, bukan hanura tapi hati nurani. Terus itu selalu didengungkan, digaungkan, disampaikan, tidak bosan-bosannya, tidak jerih, tidak letih gitu ya. Pilih orang yang punya rekam jejak yang baik, yang sudah berkontribusi, sudah punya karya nyata, prestasi di tengah-tengah masyarakat, dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat, yang berintegritas, dan seterusnya itu sudah gitu ya. Itu terus dilakukan itu. Nah, kita minta ya mahasiswa nanti ikut juga menggaungkan itu ya, sebagai social control, sebagai moral force, kata Bung Mukhtar Habudin itu kan, dulu waktu masih jadi aktivis ya kan. Lalu di internal partai sendiri selalu ya, kita tanamkan, jangan menggunakan cara-cara yang curang gitu ya, melakukan electoral fraud. Nah, itu benarnya sudah itu. Lalu dari sisi yang lain juga preventifnya dengan apa? Dengan memasukkan tindakan itu ke dalam larangan dalam pemilihan. Bahkan undang-undang yang sekarang ini yang memberi maupun yang menerima itu sama-sama bisa kena denda, kena pidana. Nah, kalau ada paslon, ada tim dari paslon itu yang memang secara TSM melakukan politik uang itu, mengiming-imingi, menghalang-halangi dengan uang untuk memilih dan tidak memilih, terbukti bisa dibatalkan walaupun dia terpilih. Nah, itu sudah. Di represifnya ya Bawaslu. Bawaslu sekarang ini sampai ke desa, bahkan sampai ke TPS. Dulu belum ada sampai ke TPS itu, pengawas TPS. Sekarang sudah ada. Masing-masing TPS punya pengawas. Ya. Bawaslu juga terus melakukan pendidikan dan latihan kepada jajarannya sampai ke bawah untuk bisa mengawasi jalannya pilkada itu dengan baik dan benar. Dan banyak sebenarnya kasus yang sudah ditemukan dan disidang oleh Bawaslu. Nah, kita juga pada saat melaksanakan pilkada ini, menetapkan pilkada 9 Desember 2020, sudah mewanti-wanti kepada penyelenggara, termasuk kepada Bawaslu. Mengingatkan, jangan sampai ya kan, keadaan wabah COVID-19 ini dimanfaatkan menjadi aji mumpung bagi partai, bagi paslon, bagi tim untuk menggunakan kewenangan program termasuk dananya, mengiming-imingi masyarakat, mengajak masyarakat memilih mereka itu. Dan sudah ada yang terbukti gitu. Ada beberapa daerah yang direkomendasi oleh Bawaslu gara-gara aji mumpung itu. Misalnya di
Kabupaten Ogan Ilir. Bawaslu membuat rekomendasi meminta agar KPU membatalkan, dan KPU sudah mengeluarkan keputusan membatalkan. Nah, itu bagus itu. Di Ogan Ilir itu. Coba dicek. Karena apa? Karena memanfaatkan keadaan itu dengan program, kewenangan, dan dana yang mereka miliki. Ini petahana. Lalu di Kabupaten Gorontalo juga demikian. Bawaslu Gorontalo, kasusnya mirip, ya, mengeluarkan rekomendasi untuk KPU membatalkan paslon tersebut. Ini petahana juga. Nah, KPU sedang mengkaji apakah memang rekomendasi Bawaslu itu harus ditindaklanjuti sesuai dengan isi dari rekomendasi Bawaslu itu. Ya, jadi menurut saya ini perkembangan yang bagus. Nah, sekarang kita ini sebagai masyarakat, ya, ayo terus, ya, berpartisipasi aktif, ya. Kita bisa menjadi pemantau mahasiswa, bahkan kita juga bisa menjadi pengawas TPS itu, untuk bersama-sama ikut menjaga agar pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah serentak di bulan dan tahun ini bisa makin bersih, bisa makin bermartabat dan berintegritas. Yang kesemuanya itu kita upayakan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang makin substansial, sehingga legitimasi dari proses dan hasil dari pemilihan itu benar-benar makin hari makin kuat, dan pemimpin yang dihasilkan memang bertanggung jawab kepada masyarakat, memajukan, mensejahterakan masyarakat. Protokol kesehatan juga kita terus melakukan upaya, selain tadi yang sudah kita sampaikan, DPR itu melakukan kunjungan kerja baik pada saat reses maupun spesifik ke daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, bertemu dengan pemerintah, dengan KPU, Bawaslu, bertemu dengan aparat penegak hukum, Forkopimda, ya, dengan Satgas Covid, dengan TNI, untuk terus mengajak serta mereka memastikan protokol kesehatan itu memang ditegakkan, sehingga proses tahapan pilkada benar-benar bisa menekan penyebaran COVID-19. Dan menurut saya sampai sekarang bertambahnya COVID-19 itu tidak semata-mata karena proses dilaksanakannya tahapan pilkada. Coba dicek sama-sama. Sekarang ini kan makin tambah itu. Apakah memang tambah itu karena mereka ikut atau karena mereka punya kegiatan sehari-hari? Nah, ini yang terakhir, Pramuyuda. Wah, ini gimana Bung moderator ini? Nggak ada kaitannya ini sama ini, ya, sama tema kita ini. Ya, benar ya? Bung moderator? Ini Ya. moderator ini. Ya, oke Pak. Ya. Ini Ya, sebenarnya sih apa ya? Tidak dilarang itu. Kan ada undang-undang menyampaikan pendapat, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang nomor berapa ya, tahun 99 itu. Nah, terus ketika ini COVID-19, ya kita harus protokol kesehatan. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau memang itu ini. Tapi kan sekarang kan yang terjadi malah merusak. Ini yang merusak, yang repot ini. Sebenarnya dijamin lah pasal 28 ya, menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan itu. Yang penting itu satu, itu bukan isinya hinaan, isinya cacian makian gitu ya. Kan berbeda antara sikap kritis dengan sikap menghina, melecehkan, memaki, itu berbeda. Menurut saya teman-teman mahasiswa bisa lebih membedakan lah itu ya, karena teman-teman tadi kan memang kritis ya. Jadi silakan saja. Dan sekarang itu bisa berbagai macam cara, tidak harus turun ke jalan ya untuk menyatakan sikap begitu ya. Untuk menunjukkan kita punya concern gitu, kepekaan, kepedulian dan keberpihakan terhadap sebuah kebijakan atau terhadap sebuah program atau terhadap sebuah
undang-undang itu banyak. Yang penting itu tadi, yang penting jangan menghina, jangan karena benci dan isinya makian gitu ya. Itu kan memang sudah di luar nalar kita, moral kita sebenarnya kalau isinya seperti itu. Silakan saja. Begitu Bung Laude. Baik Pak, oke. Bahkan kita sangat senang kalau mahasiswa dan masyarakat kita itu dari hari ke hari makin kritis, makin berpartisipasi aktif. Gitu. Kita ingin negara kuat, masyarakat juga kuat. Gitu. Tidak ada yang saling melemahkan. Demikian. Bapak boleh izin mempertegas nggak tadi pertanyaan, maksud dari pertanyaan sepertinya tadi gimana? Saya nggak dengar jelas masalahnya tadi. Ayo, silakan. Jadi kalau moderator membolehkan. Oke. Silakan Pak Muja. Ya, jadi tadi maksud dari pertanyaan saya adalah ketika di tengah dari kita sama-sama masyarakat sama-sama tahu bahwa upaya dari pemerintah untuk menjaga atau membatasi penyebaran dari COVID-19 itu banyak diupayakan dengan berbagai macam kebijakan semacam PSBB atau bahkan mungkin beberapa penegakan yang lebih ketat di beberapa daerah yang menjadi pusat penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kita sama-sama tahu upaya pemerintah hal demikian, tapi di sisi lain, kenapa justru banyak cara kebijakan pemerintah yang justru pada saat yang bersamaan akan berpotensi mengundang adanya kerumunan, berpotensi mengundang klaster besar dari gelombang COVID itu sendiri. Nah, maka tadi saya contohkan salah satunya adalah dari adanya penetapan UU Ciptaker, namun juga nanti mungkin ke depan adanya pilkada yang seperti Bapak yang terhormat DPR tadi agendakan ataupun mungkin sudah disepakati di 9 Desember nanti. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita hanya bisa memastikan rakyat ataupun masyarakat sehat ataupun aman itu adalah ketika setelah terjadinya tes dari COVID itu sendiri, karena tidak ada yang bisa menjamin sebelum adanya tes dari dia aktif ataupun tidak. Artinya kita sama-sama tahu ada pun upaya yang diupayakan itu hanya sebatas minimalisir, tapi tidak bisa bentuk mengantisipasi ataupun menyatakan sebuah keamanan dengan tingkat yang lebih aman gitu dengan adanya penerapan pilkada di tengah COVID-19 ini. Karena kita banyak juga upaya-upaya pemerintah saat ini justru tetap sama peningkatan COVID-19 itu tetap ada gitu dan tidak terminimalisir dengan adanya berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dan apalagi kalaupun bisa diadakan ataupun sudah diagendakan oleh pemerintah hal-hal yang berpotensi untuk mengundang COVID-19. Mungkin seperti itu Pak, jadi bukan di UU Ciptaker saja, itu sebagai contoh aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau ada yang saya buka sesi kedua untuk pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang di chat lewat Zoom ini. Mungkin saya bacakan satu pertanyaan dari Fajrial Askal. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak jika ada salah satu kelompok masyarakat yang memprovokasi adanya gerakan golput di masyarakat dengan alasan kesehatan? Padahal pemerintah melalui KPU sudah mengupayakan sedemikian rupa untuk tetap melaksanakan pilkada. Dan seandainya setelah pilkada serentak dilaksanakan timbul klaster baru COVID akibat pelaksanaan pilkada, kira-kira bagaimana pemerintah menanggapinya? Itu pertanyaan dari Fajrial Askal. Ya. Pertanyaan kedua saya bacakan dari Goyan Rossi. Pertanyaannya kalau bisa disingkat ini adalah mempertanyakan mengapa pilkada harus dipaksakan, mengapa hanya pilkada saja yang harus dipaksakan, mengapa bidang lain juga tidak bisa dipaksakan seperti misalnya pendidikan. Ini maksudnya terkait dengan pembatasan ya. Ya, pertanyaannya seperti itu, kira-kira terkait dengan kenapa hanya pilkada yang dipaksakan untuk diselenggarakan, kenapa bidang-bidang lain itu juga tidak sama dengan pilkada untuk tetap dilaksanakan, misalnya seperti pendidikan, misalnya bisa tetap muka dan sebagainya. Itu pertanyaan dari Igoyan. Saya membuka langsung kalau ada yang sekalipun sudah chat di sini,
tapi kalau mau langsung menyampaikan, silakan. Ada? Saya, Pak. Ya, Pak, saya, Pak. Fahad Abdullah. Iya, Pak. Silakan Fahad Abdullah langsung. Terima kasih buat waktunya. Selamat pagi yang terhormat Bapak Zulfikar. Saya mau bertanya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa PLT kepala daerah tidak bisa dilaksanakan karena hanya bisa jika masa jabatan kepala daerah itu masih ada. Dan apakah Bapak Presiden tidak bisa menerbitkan perpu terkait penambahan jabatan sementara hingga benar-benar pilkada dirasa sangat urgent untuk dilakukan? Dan juga budaya kita kan banyak yang tidak menginginkan demokrasi, tapi banyak yang hanya menginginkan politik money. Jadi tidak ada salahnya jika tradisi demokrasi kembali ditunda. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, tadi mungkin terkait dengan PLT ya, kalau tidak salah ya tadi ya, yang bisa salah satu mekanisme untuk menunda proses rotasi kepemimpinan lewat pilkada. Oke, saya kira tiga pertanyaan ini saya kira cukup. Dari tadi pertama dari Fajrial, Goyan Rossi dan Fat Abdullah. Monggo saya persilakan kepada Pak Zulfikar mungkin untuk memberikan respon kepada pertanyaan teman-teman tadi. Oke, terima kasih Bung Fajrial. Lalu Dinda Rossi. Ini perempuan ya Rossi ini ya. Lalu Bung Fat Abdullah. Ajakan golput ya. Sebenarnya ajakan itu yang baik ya. Yang baik itu ya ayo gunakan hak pilih dengan begini kan begitu. Tapi karena memang dari awal kita memahami memilih dan dipilih itu hak ya. Ya sebenarnya sih kalau untuk diri sendiri ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngajak-ngajak tidak milih, nah itu yang jadi bagaimana begitu ya. Walaupun ya tidak apa-apa juga sih dari semenjak reformasi isu golput itu selalu ada bahkan zaman Orde Baru ya. Itu kan ekspresi kecewa bisa, ekspresi kritis juga bisa gitu. Silakan saja. Tapi kalau saya sih lebih ingin ya menggunakan hak pilih, mengajak orang untuk memilih, menggunakan hak pilih ya hanya dengan semakin baik dalam membuat preferensi untuk menentukan pilihan itu, untuk menggunakan hak pilih itu kan gitu. Jadi lebih baik kita terlibat daripada kita tidak ikut ya. Lebih baik kita ikut menjadi penentu daripada kita diam gitu ya. Kalau mau kita kiaskan ini ijtihad begitu ya, menggunakan hak pilih ini adalah ijtihad begitu, mau benar mau salah sama-sama dapat pahala. Salah pahala, benar apalagi kan begitu. Jadi saya lebih ingin gunakanlah hak pilih itu. Memang paslon itu hadir dari partai politik, tapi dari hari ke hari dalam menghadirkan paslon partai politik tetap menggunakan aspirasi masyarakat, tetap mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Terbukti mereka menggunakan survei untuk menentukan pilihan. Survei itu kan salah satu cara gitu, untuk mengetahui bagaimana sih opini dan aspirasi publik terhadap paslon-paslon yang ada. Gitu. Bahkan banyak juga partai selain survei sudah melakukan penjaringan. Walaupun harus kita akui masih banyak kekurangan untuk itu. Nah, tapi kekurangan itu bukan berarti membuat kita lalu apatis kan gitu. Itu persoalannya. Mestinya kekurangan itu membuat kita semangat untuk semakin memperbaiki, semakin terus menyuarakan apa yang harus dilakukan agar kehidupan politik kita, kehidupan demokrasi kita itu dari hari ke hari makin baik, makin baik, makin baik, makin substansial, makin substansial, makin substansial.
Nah, bagaimana jika muncul klaster baru? Nah, kita tidak ingin jika. Nah, kita ingin agar setiap tahapan itu betul-betul melakukan protokol kesehatan, disiplin dengan protokol kesehatan. Kalau memang pada akhirnya nanti tetap saja ada kenaikan positif COVID-19 karena pilkada, tentu kita juga akan bertanggung jawab seperti kita juga sekarang ini selalu dan akan terus bertanggung jawab dalam kesehatan dan keselamatan warga. Jadi tidak ada yang dibiarkan begitu oleh pemerintah. Yang positif, yang meninggal tidak ada. Semua dibiayai, bahkan oleh negara dibiayai itu. Ada yang positif menghabiskan 200 juta sekian, itu dari mana? Dari negara, tidak dari pasien. Terus itu dilakukan sampai sekarang. Lalu Rosi, tidak ada yang dipaksakan gitu. Kita ingin semuanya tetap berjalan, aktivitas apapun, tidak ada larangan. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada, yang ada itu dibatasi dalam rangka memastikan kesehatan dan keselamatan warga itu terjaga dan terjamin. Pendidikan nggak ada, tetap berlangsung ini kan, pendidikan hanya dibatasi. Cara membatasinya dengan online kan begitu, dengan tidak tatap muka kan begitu. Jadi nggak ada yang dilarang. Jadi bedakan ya, dilarang dengan dibatasi. Kalau dilarang itu tidak boleh sama sekali melakukan aktivitas. Kalau dibatasi tetap bisa melakukan aktivitas, namun dalam melakukan aktivitas itu ada pembatasan. Pembatasan itu semata-mata dilakukan untuk apa? Untuk aspirasi teman-teman juga, ya kan? Untuk aspirasi masyarakat juga, untuk membuat kesehatan dan keselamatan itu terpelihara, terjaga, dan terjamin. Lalu Fuad Abdullah, selama ini kebiasaan kita itu memperpendek masa jabatan ada. Di Undang-Undang 10 2016 itu ada ketika 2024 nanti di Undang-Undang 10 2016 itu akan dilakukan pemilu serentak nasional dan lokal. Mohon maaf, presiden, belum ada istilah itu ya, presiden secara yuridis, presiden, DPR RI, DPD, sama kepala daerah, wakil kepala daerah itu serentak semuanya. Itu yang 2020 nanti berkurang setahun, yang 2024 itu berakhir, tapi 2022, 2003 itu 2000 berapa? Itu berakhir 2024. Hanya 2 tahun setengah. Ya. Kalau memperpanjang, nah ini yang belum pernah terjadi ini menurut saya itu. Nanti dinilai memperpanjang jabatan itu melanggengkan kekuasaan. Ini yang repot. Kalau memang harus ditunjuk, ya teman-teman berani nggak terima yang ditunjuk itu definitif? Katakanlah nggak usah ada pilkada deh. Habis masa jabatannya ya udah ditunjuk aja. Nah itu makin repot lagi nanti. Ditunjuk dan langsung definitif 5 tahun. Nah, mau teman-teman begitu? Punya pemimpin yang ditunjuk. Gitu. Sementara kita sudah terus melaksanakan pemilihan dan pemimpin itu harus dipilih. Nah, tiba-tiba ini ditunjuk. Nah, itu kan jadi persoalan lagi itu. Ya. Sebenarnya kita ini tidak ingin menambah banyak persoalan. Dengan kita memastikan 9 Desember 2020 itu tetap digelar pilkada serentak. Nah, kita justru ingin mengurangi persoalan-persoalan yang akan timbul di kemudian hari ketika kita tidak melaksanakan pemilihan itu 5 tahun sekali. Persoalan yang sekarang yang timbul berupa kesehatan dan keselamatan itu kita pastikan dengan apa? Dengan membuat pembatasan. Tadi sudah saya sampaikan itu. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan di dalam aturan dalam tahapan pilkada. Lalu apa ini? Demokrasi. Itu kata siapa masyarakat nggak butuh demokrasi? Masyarakat itu senang dengan berdemokrasi itu. Mereka merasa berdaulat, mereka merasa dimanusiakan. Mereka merasa menjadi warga negara yang punya hak dan yang punya kewajiban ketika mereka bisa menggunakan hak pilihnya.
Kenapa ini harus ditunda? Kan kapan ditundanya? Kita belum bisa memastikan kapan berakhir. Mau ditunda kapan? Kapan? Kan nggak ada. Semua ini butuh kepastian. Kita memilih berjalan di tengah kepastian, menapaki jalan kepastian. Tapi kita pun ingin memastikan semuanya sehat dan selamat. Begitu Bung Laude. Ya, baik Pak. Tadi sudah dijelaskan teman-teman semua dari beberapa pertanyaan. Saya pikir kita cukupkan ya untuk pertanyaan hari ini. Ada banyak sebenarnya pertanyaan di chat yang tidak bisa saya baca satu persatu ini, saking banyaknya. Dan mungkin juga dari teman-teman yang lain masih ingin bertanya ke narasumber kita hari ini. Tapi mungkin karena kita dibatasi oleh waktu mungkin hari ini, maka untuk sesi pertanyaan mungkin saya cukupkan sampai 2 sesi ini. Saya mengucapkan sebesar-besarnya ke Pak Zulfikar Arsy-Sadikin yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita mengenai pilkada serentak di 2020 terkait dengan polemik yang ada antara kepentingan politik atau kepentingan kesehatan. Tadi sudah banyak dipaparkan terkait dengan rasionalisasi kenapa pilkada tetap harus dilakukan, dan tadi sudah juga dijelaskan bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk mencegah, mengantisipasi, serta upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mungkin itu dari saya. Terakhir tadi saya ingin mengucapkan kembali kepada sebesar-besarnya kepada Pak Zulfikar Arsy-Sadikin yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi atau di stadium general yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Mungkin kita memberikan tepuk tangan ya, sekalipun terbatas masing-masing di tempat, silakan kita tepuk tangan. Ya. Oke, ya. Oke, saya kira saya akhiri sesi pertemuan hari ini, acara Stadium General hari ini saya tutup. Saya akhiri, terima kasih kepada semua panitia, kepada Kak Prodi, Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak Zulfikar. Ya, kepada Pak Muhtar Habudin, kayaknya sudah nggak ada di sini, dan teman-teman mahasiswa baru ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar. Waalaikumsalam. Siap. Ya, terima kasih banyak. Jadi udah selesai nih? Iya Pak. Oh, terima kasih ya. Senang saya bisa menimba ilmu dengan teman-teman mahasiswa baru ini. Iya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Jadilah harapan Makasih Pak. Makasih Pak. Sudah salah. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ali Maksum, Pak Fatur, Pak Mukhtar Siap Bang. Pak. Terima kasih atas respon dari teman-teman ini. Sehat walafiat selalu. Salam ya. Pamit kita izin. Nggih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, selamat. Pak.